Kalau menurutku sih dari otot ya. Oh, dari Otot ya. Mungkin ketiganya ya menurut saya ya. Dari ketiganya ya. Kena pasti kalau ibaratnya kita capek angkat berat, kayak contohnya saya nih. Ini kan tiap produk saya angkat, es batu juga diangkat ya, pegelnya dari situ. Dari situ ya. Dari sendi ya. Dari sendi. Nah, kadang-kadang. Aku tuh udah sedia krim kayak buat yang panas itu untuk diolesin bagian pegel. Paling pakai koyo ya. Pakai koyo. Sama ya kalau ibaratnya lagi ada senggang, saya kan libur ya nyari tukang urut, Pijit ya. pijit. Biasanya aku jalan sih, biasanya atau istirahat sih, tapi lebih sering tidur. Nunggu dulu sampai panas baru nggak lama sih hilang. Kayaknya nggak langsung hilang deh. Langsung hilang Ya ya. ibarat kata koyo itu cuman sekedar melegakan sedikit. Teman Noni tahu nggak sih kalau badan begel itu sering banget loh disepelein. Padahal hampir semua orang pernah mengalaminya. Nah kira-kira badan pegel itu kenapa sih? Apakah ada hubungannya dengan otot, dengan sendi, atau mungkin justru dari syaraf? Dan gimana juga sih cara kita mengatasi pegel-pegel itu dengan tepat dan aman nih teman-teman Noni. Dan hari ini pastinya kita bakalan kupas lebih dalam lagi mengenai topik tersebut di Ngobrol Sehat bareng Noni, tempat ngobrol yang akan membahas topik-topik seputar kesehatan yang berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari nih teman-teman Noni. Dan pastinya juga hari ini aku nggak sendirian ya teman-teman Noni. Aku ditemenin sama narasumber-narasumber kita yang oke-oke banget nih. Ada Ya. Bapak Nugroho. Halo Pak Nugroho. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Tetap Nugroho. semangat ya. Tetap semangat. Jadi teman-teman Noni, Pak Nugroho ini adalah Research and Development Team dari Noni Balsem. Dan saya juga ditemani sama Bu Dokter Hanidia Ayu ya. Selamat datang. Halo Bu Dokter, selamat datang lagi di podcast Noni Balsem. Jadi buat teman-teman Noni juga nih yang penasaran banget sama topik pegel-pegel kita hari ini, jangan kemana-mana. Dan buat teman-teman Noni yang pengen tanya-tanya, boleh banget silakan aja langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau mengunjungi Instagram kami di @noninoni.id. Gimana, udah siap belum Pak Nugroho dan Bu Dokter? Selalu siap. Selalu, wow luar biasa ya. Ya, nggak ada pilihan ya soalnya. Nggak ada pilihan ya. Harus selalu semangat nih. Nah, Bu Dokter, aku mulai dari Bu Dokter dulu boleh ya? Pak Nugroho sabar ya Pak. Siap. Kalau mau nimbrung boleh loh Pak. Iya. Nah Bu Dokter sendiri nih aku mau nanya, sebenarnya pegel-pegel itu paling sering tuh berasal dari mana nih Bu Dokter? Oke, jadi badan pegal itu bisa dari beberapa sumber ya. Jadi nggak cuman otot, walaupun memang paling sering itu dikarenakan nyeri otot. Jadi bisa dikarenakan nyeri otot, bisa juga dikarenakan sendi, atau juga bisa dikarenakan saraf. Jadi memang tergantung penyebabnya juga nih Noni, gitu. Nah untuk perbedaannya sendiri Dok, rasa pegal dari otot, sendi, dan syaraf itu kayak gimana? Karena kan ya kalau orang awam taunya ya udah cuman pegal aja, gitu ya. tapi nggak tahu nih asalnya tuh dari mana gitu. Oke, jadi kan tadi aku sebutin ada nyeri otot, sendi, sama saraf. Jadi memang beda-beda nih. Kalau misalnya rasa pegel dari otot, itu kita sebutnya muscle fatigue ya. Jadi kelelahan otot, istilah medisnya. Itu jadi kemampuan otot tuh jadi menurun, nggak bisa berkontraksi dengan maksimal karena berbagai sebab. Salah satunya bisa karena faktor kelelahan, kurang peregangan gitu ya, kurang stretching, lagi stres gitu. Itu bisa menyebabkan muscle fatigue. Lalu kalau misalnya untuk nyeri sendi, kalau nyeri sendi itu beda. Tadi kan ototnya, kalau sendi itu nyeri yang dirasakan di sendi-sendi tubuh kita, bisa sendi-sendi kecil, bisa sendi-sendi besar seperti di bahu, pergelangan tangan, jari-jari, lutut gitu ya yang sering ya. Jadi pastinya mengganggu pergerakan juga Noni. Lalu yang saraf ya, kalau yang saraf itu sebenarnya lebih jarang. Tapi kalau misalnya timbul rasanya tuh beda sensasinya ya, beda, nggak kayak nyeri otot sama sendi. Jadi terasanya tuh seperti bisa seperti panas gitu Pak, bisa kayak panas, kayak ya kesemutan, terus kayak ketusuk-tusuk. Jadi memang sensasinya tuh bukan kayak pegel. Jadi Betul, bisa dikarenakan sarafnya ini ada luka atau misalnya cedera gitu ya pada sarafnya, atau lagi infeksi, itu juga bikin keluhan tersebut. Jadi beda-beda penyebab, beda juga keluhan yang dirasakan Noni. Ya, jadi berarti sebenarnya pegel-pegel itu ternyata banyak macamnya dan ternyata nggak cuma sekedar
kayak rasa pegel yang biasa kita rasain ya dokter. Tapi seperti yang tadi dokter bilang ya mungkin ada nyeri-nyeri itu dan segala macam, kesemutan itu seperti ditusuk-tusuk ya dokter ya. Nah berarti perlu ya dok kira-kira untuk adanya keseimbangan nih antara ketiga hal tersebut. Perlu, jadi memang di badan kita nih semuanya harus seimbang gitu ya Pak ya. Kalau nggak seimbang, ada satu yang nggak balance pasti bikin keluhan di badan kita. Badan kita tuh jadi nggak berfungsi dengan baik, nggak optimal. Nah di tubuh kita nih ada sistem yang menghubungkan antara saraf sama otot. Tuh, jadi namanya tuh neuromuscular system. Jadi gampangnya gini nih, otak itu kan sumber ini ya, saraf tuh pusatnya di otak. Jadi yang ngasih perintah tuh dari otak, lalu turun nih ke otak, ke otot. Iya ke otot. Nah jadi misalnya diperintahkan otot yang mana nih yang bergerak. Nah jadi nanti otot sama sendinya itu yang berfungsi menggerakkan anggota tubuh kita. Jadi perintahnya tuh dari saraf. Jadi harus inilah ya, harus balance tuh. Kalau nggak sinkron juga jadi nggak nyambung kan Pak. Iya juga ya. Iya. Terus kalau misalkan salah satu tadi ya yang harusnya bekerja selaras itu tidak optimal, berarti ada yang akan terdampak juga ya dokter ya? Yang tadi aku sebutin juga ya. Dan berarti itu nanti saling mempengaruhi ya? Atau gimana? Jadi misalnya tadi otot berhubungan dengan sendi ya. Jadi misalnya sendinya bermasalah atau terasa sakit, berarti ototnya juga pasti ada hubungannya misalnya bermasalah juga gitu. Bisa Pak. Jadi gampangnya seperti ini. Misalnya nih lagi ada sendi atau otot yang bermasalah. Mau saraf merintahin untuk gerak tapi memang lagi ada masalah nih di otot Sendinya sama sakit sendinya. tetep Iya ya? sakit. Jadi kan kayak tetap aja nggak bisa digerakin gitu. Iya. Jadi nggak jalan perintahnya. Berarti seperti satu itu. rangkaian gitu ya? Iya, jadi kayak satunya yang ngasih perintah, satu tuh yang menggerakkan. Bergerak, iya. Berarti kalau nggak kompak itu ya bermasalah. Benar Pak. Emang harus sinkron ya Pak ya semua. Nah, kira-kira menurut dokter nih, pegal-pegal itu sendiri kan sebenarnya kalau kita menyambung ke topik yang podcast sebelumnya tuh kan pegal-pegal itu sebenarnya kayak reaksi normal ya dokter ya yang dirasakan oleh tubuh nih. Nah, gimana sih caranya kita tuh bisa tahu pegal-pegal itu dianggap nggak normal nih atau ini kayaknya pegal-pegalnya masih normal. Itu gimana sih cara kita mengetahuinya? Oke, jadi sebenarnya kalau rasa pegal itu kan memang normal. Nah, normalnya itu jika kita terasa pegal, itu kita istirahatkan badan kita, itu 1-3 hari itu akan membaik. Normalnya. Jadi misalnya habis capek nih aktivitas fisik, habis olahraga, gitu ya, betul. Terus ya udah dibawa istirahat dulu deh 1-2 hari enakan. Nah, itu berarti normal-normal aja karena tubuh kita udah kembali recovery, udah bisa bekerja lagi dengan baik ototnya, betul. Karena saya juga seperti yang tadi dokter katakan, saya juga kadang-kadang agak jarang olahraga, tapi tiba-tiba renang kalau ngegas. Semangat ya Pak. Semangat ya. Karena kan memang kita kan kalau orang kerja kan waktunya terbatas untuk olahraga. Jadi nyempet-nyempetin ya Pak ya. Jadi begitu ketika udah lama nggak olahraga, kemudian berolahraga mungkin cuman 30 menit kan benar renang ya. Itu badan sakit semua tuh. Kelelahan ya. Tapi berarti kalau dalam waktu itu pasti terasa capek semua ya. Biasanya kaki dan sini nih saya. Itu biasanya kalau memang cuma sehari 2 hari udah recover, udah tidak pegel lagi, berarti itu oke ya, mesin normal ya. Karena kan memang kemungkinan, karena kan memang udah lama nih ototnya nggak digerakkan, sekalinya digerakin berlebihan, jadinya terlalu kaget ya, gambarnya terlalu kaget, jadinya butuh waktu untuk balik lagi untuk normal. Jadi perlu dibiasain lagi biar ototnya tuh ingat gerakan-gerakan yang kemarin udah dilakuin Pak. Olahraga gerak rutin itu membantu ya. Kalau enggak kaku kan lama-lama Pak. Pegel juga. Berarti harus olahraga terus ya. Betul Pak. Berarti buat yang mau olahraga gitu ya, yang jadi sportsmania nih sekarang nih nggak boleh kayak ngikutin tren ya dokter ya sekali-sekali, tapi benar-benar harus continue ya karena yang dokter tadi bilang ya ternyata itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalkan sekali olahraga terus jangka waktu lama nggak olahraga lagi, tiba-tiba olahraga lagi ya akan ngerasa pegel-pegel tadi itu ya dokter ya. Manfaatnya juga nggak akan maksimal sih Noni, karena harusnya kan memang continue, tapi memang waktunya disesuaikan dengan kebutuhan badan masing-masing. Jadi dan waktu ya. Betul. Kalau cuma sebulan sekali kayaknya kurang bermanfaat juga ya Pak ya. Dapat capeknya nggak dapat manfaatnya ya. Yang penting ada foto-fotonya sih Pak untuk diposting ya. Kelihatan olahraga ya. Kelihatan olahraga benar. Nah untuk supaya kita bisa tahu nih kayaknya udah nggak normal deh pegel-pegelnya. Itu kapan tuh kita perlu mewaspadai itu? Oke, itu kan tadi kalau misalnya yang normal ya 1-3 hari istirahat membaik. Nah kalau misalnya nggak normal,
1 minggu gitu ya, mungkin 1 minggu kok nih dirasa nggak membaik atau ada keluhan lain yang timbul. Jadi bertambah gitu dokter Iya, jadi misalnya. misalnya kok jadi ada bengkak mungkin di lokasi yang pegel atau mungkin berasa ada nyeri yang tajam atau kayak jadi mati rasa, kesemutan. Itu kan harusnya kalau misalnya normal nggak ada keluhan seperti itu ya Pak. Jadi memang takutnya mengarah ke penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi perlu dicek langsung ke dokter juga sih Noni. Dan juga harus waspada berarti ya. Betul. Jadi kayak jangan dianggap, udahlah nanti membaik sendiri. Sendiri gitu Iya ya. kan biasanya. Benar kayak yang tadi kita bilang di awal ya Bu Dokter, sering banget itu pegel-pegel tuh kayak disepelein, dianggapnya kayak itu hal yang biasa. Padahal sebenarnya memang itu kan reaksi normal ya dokter ya. Tapi balik lagi kalau misalkan ternyata udah 1 sampai 3 hari ternyata nggak sembuh-sembuh, malah makin berlanjut sakitnya atau mungkin intensitasnya jadi makin tinggi gitu ya. Bahkan ada mengganggu aktivitas. bahkan ada pembengkakan mungkin yang tadi dokter bilang ya. Nah itu tuh perlu banget ya segera dikonsultasikan ke dokter ya Bu Dokter ya. Seperti itu. Nah ini penjelasannya detail ya dokter ya dan bermanfaat banget nih pastinya buat teman-teman Noni supaya kedepannya jangan lagi dicuekin itu kalau misalkan pegel-pegel. Jadi dihitung nih misalnya kan teman-teman Noni habis melakukan kegiatan gitu ya Bu Dokter ya. Cara amannya gitu ya. Dihitung aja nih udah berapa hari gitu ya kira-kira ya. Kalau misalkan kayaknya udah 2 hari hilang ya udah berarti itu normal. Tapi kalau misalkan udah lebih dari seminggu, nah itu patut diwaspadai seperti itu. Gimana Pak Nugroho? Kayaknya serius banget nih Pak Nugroho nih. Atau Ya, mau bisa. nambahin nih kayaknya? Kayaknya pengen ikut menambahkan ya. Jadi saya lihat ini edukasi yang sangat bagus ya. Jadi informasi ini kita harus mewaspadai dan orang harus memahami ini. Jadi memang ada parameternya ya. Jadi dari parameter itu kita bisa sadar nih, oh ternyata kita kondisinya baik-baik aja nih atau enggak. Nah itu edukasi yang sangat baik bagi orang-orang yang mereka punya aktivitas, terutama aktivitas aktif ya. Iya, betul. Itu sangat penting itu. Benar banget nih Pak Nugroho, ini bermanfaat banget sih ya. Yeah. Info-info ini tuh kita akhirnya jadi tahu, oh ternyata pegel-pegel nggak cuma sekadar karena capek doang, tapi ternyata harus ada keseimbangan dari ketiga hal tadi. Yeah, betul. Nah dokter aku mau nanya juga nih, kira-kira kalau pegel-pegel ini apakah usia berpengaruh juga nih untuk, jadi kalau misalkan kayak usia yang udah lansia lah contohnya itu jadi lebih gampang terkena pegel-pegel atau semua kalangan bisa nih karena kan zaman sekarang ya Gen Z aja tuh udah pegel-pegel nih dokter makanya jompo-jompo itu gimana dok? Apakah ngaruh nggak usia atau enggak sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau secara fungsi memang organ dan kondisi tubuh kita ini memang fungsinya akan menurun ya. Kayak pakai barang, pakai handphone, semuanya juga pasti fungsinya akan menurun. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita merawatnya. Jadi kalau misalnya benar yang tadi disebutin sama Noni, sekarang kayaknya nggak perlu faktor usia, juga dari muda juga udah pegel-pegel gitu. Jadi lebih bagaimana kita merawat tubuh kita, gimana biar tetap bisa stay aktif gitu ya sampai usia lanjut. Kayak sekarang juga banyak ya yang udah usia lanjut tapi badannya tuh masih aktif, masih kayak jalan tuh masih tegap, masih bisa jalan-jalan ke jarak bisa sendiri. mengalahkan orang yang usianya lebih muda. Jarang pegel-pegel ya, malah yang pegel-pegel malah yang ini anak-anak muda ya. Betul. Jadi memang salah satu faktor bisa terjadi pegel-pegel, tapi memang kembali lagi sih ke masing-masing orangnya juga, gimana ini ya lifestyle-nya juga itu mempengaruhi. Ya, sebenarnya balik lagi ke lifestyle itu ya dokter ya, pola hidup, pola makan, sama istirahat juga itu tetap harus diperhatikan, benar-benar. Termasuk latihan juga ya tadi. Termasuk latihan juga. Jadi Pak Nugroho jangan sekali-sekali aja Pak renangnya supaya nggak pegel-pegel Pak. Jadi harus continue tuh. Seperti itu. Nah, bicara tentang pegel nih, perlu adanya keseimbangan otot, sendi, dan syaraf tadi kan ya. Nah, untuk Pak Nugroho, apakah noni-noni balsam ini bisa membantu menjaga keseimbangan itu Pak? Ya, mungkin saya menjelaskannya mulai dari ini ya, dari 3 hal tadi ya, yang berhubungan dengan otot, sendi, kemudian syaraf. Jadi dari ketiga ini kan tadi seperti yang dokter sebutkan bahwa ini kan mereka tuh nggak bekerja sendiri-sendiri sebenarnya. Mereka saling terkait. Harus berbarengan ya, gitu harus berbarengan ya. Mungkin dari produk kita pun, jadi saya akan sedikit menjelaskan bahwa marker kompon dari produk kita dari buah mengkudu itu kan ada scopoletin dan seronin. Jadi kedua zat aktif itu
itu sebenarnya salah satunya melebarkan pembuluh darah sehingga peredaran darah lebih lancar dan rasa nyerinya bisa berkurang sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dari tadi kan saya hanya menyebutkan peredaran darah doang ya. Sedangkan tadi ada otot, ada sendi, ada saraf. Jadi mungkin mengkudu itu tidak hanya dua zat aktif itu aja. Selain itu juga ada yang lain. Seperti misalnya nih tadi iridoid, kemudian flavonoid dan anthrakinon. Dari ketiga ini mereka akan bekerja sama dengan scopolamine dan serotonin, mereka bersinergi. Mereka bersinergi, kemudian mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi dari ada 3 itu, jadi ketiga itu diselesaikan oleh berbagai macam zat aktif yang ada di pengkudu. Itu yang akan membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi kalau produk yang lain misalnya ada produk X gitu ya, dia hanya mentol dan kampor, kemudian ada metil salisilat. Tapi ada juga yang mentol, kampor dan yang lainnya gitu kan. Jadi kalau di tempat kita kan memang mengkudu ya, kita 82 atau 88% itu kita itu dari buah mengkudu, dan itu zat 5-5-nya itu biasanya ada dari kelima itu mereka akan bersinergi. Jadi mulai dari otot, mulai dari sendi dan mulai saraf itu akan membantu meringankan dari semuanya itu. Jadi kita lebih lebih komplit, lebih lengkap kompleks lah. ya Pak. Boleh nggak saya coba Pak pegang? Silakan. Produknya? Coba tuh. Boleh ya. Ini berarti kombinasi macam-macam zat aktif di Yang mengkudunya ada di itu mengkudu ya, Pak, ya. Jadi nggak cuma satu doang. Iya. Kalau yang model ekstraksi kan gitu ya, cuma satu doang. Sedang kita ini kalau nggak salah kan dari mengkudu ada 73 ya. Dia ada kandungan magnesiumnya, kemudian ada asam ascorbat ya, jadi vitamin C ya, antioksidan, Vitamin cukup antioksidan. tinggi. Pak, Ya. Nah ini aku baca nih di botolnya ternyata memang kegunaannya untuk membantu meredakan nyeri sendi dan nyeri otot ya Pak ya. Jadi memang khusus diformulakan untuk itu ya Pak. Ya betul. Karena tadi kandungan serotonin sama scopolamine scopolamine yang utama zat ya. aktif yang lain itu ya Pak ya yang membantu. Coba dong. Boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Silakan dicoba. Ini langsung buka aja nih Pak. Iya, buka aja nggak apa-apa. Kita review langsung berarti. Langsung di review di depan ininya ya, di depan tim ininya R&D-nya ya. Ini perlu dikocok-kocok nggak Pak? Boleh. Boleh, Apa? Ya. Karena ini kan dari buah asli ya. Kita buah asli, kemudian ini ada airnya, ada ampasnya, kemudian kita proses sehingga menjadi semacam emulsi itu. Oh, teksturnya seperti ini ya. Iya, iya. Ini nggak apa-apa nih Pak. Bu dokter mau coba juga boleh Bu dokter, nanti kita bergantian ya. Oh dia teksturnya seperti ini Pak ya? Iya. Bukan seperti yang maksudnya balsam-balsam yang biasa. Ya, kalau balsam kayak kental. Iya kayak apa ya gitu tuh namanya kan, tuh. jadi teksturnya kalau balsam itu biasanya mereka basisnya krim. Basisnya krim. Sedangkan kita ini basisnya adalah buah mengkudu asli. Jadi kita bukan ekstrak lagi. Bukan ekstrak ya. Jadi tapi ini dari buahnya langsung. ya asli dari buah mengkudu. Jadi nanti akan dilihat nanti pasti ada ampasnya kalau kering. Oke, coba kita. Ya itu bukti keasliannya produk kita ya. Oh dia ini ya Pak, cepat nyerapnya ya. Iya, iya. Dan benar-benar halus ya Pak ya. Ya, teksturnya halus. bisa dirasakan kok nanti ada rasa hangatnya, ada rasa dinginnya. Iya benar-benar. Harumnya juga oke loh. Iya pertama yang saya rasain sih rasa ini ada sensasi dinginnya nih Pak. Ya. Mungkin dari mentolnya tadi Pak Ya, Bro ya, bilang salah satu ya. Sensasi dinginnya itu. Ini kayak pakai lotion skincare aja ini ya. Iya. Saya langsung kayak- menyerap gitu. Bener. Kayak mungkin lebih mirip kayak lulur ya. Dulu Oh iya, ya. ini ada ampasnya Ini ya dikit. ampas-ampasnya ya. Ya. Oh. Oke. Jadi memang ini kita alat gilingnya yang teknologi maju nih. Teknologi terkini ya Pak. Mm-mm. Ini nyiumnya juga kayak plong gitu ya. Karena mentolnya tadi ya dokter ya. Oke. Ini untuk Wah, di ini- inhale juga. Iya, buat kayak Iya. sebagai inhale enak sih Pak. Apalagi kayaknya balsam herbal mengkudu itu baru ada noni-noni aja Pak ya di Indonesia Di ya. Indonesia baru satu kok. Baru kita ya. Untuk yang herbal kan biasanya dari Ya, lulur gitu. lulur ya. Kebanyakan kan cuma dari ekstrak minyak ya. Kebanyakan minyak sih rata-rata. Berarti Ini emulsi nih. Jadi istilahnya Iya. kayak suspensi emulsi gitu, ada ampasnya gitu. iya beda banget teksturnya nggak seperti yang balsam-balsam yang biasa kita pakai gitu Pak maksudnya. Kalau balsam kan kayak sensasinya tebel gitu ya, Ya, kayak ya, kental gitu ya. Terus lebih lengket-lengket gitu minyak ya. lengket gitu. Ya justru kan. ini cepet banget apa, nyerapnya. bentuknya kan juga unik ini. Beda daripada biasa yang ada yang beredar di gitu. Indonesia. Iya. Dan ada ampas-ampasnya Benar. tadi ya. Berarti kalau Iya. misalkan
teman-teman Noni di sini mungkin mau pakai produk Noni Balsam terus nemuin ampasnya jangan kaget ya Pak ya. Iya. Justru itu malah aslinya, Itu keaslian dari aslinya ya, kita. wujud aslinya. Nah Pak, perbedaannya kalau misalkan diganti dengan ekstrak tuh ada bedanya nggak Pak? Jadi kalau gini, kalau ekstrak itu biasanya yang diisolasi hanya satu zat tunggal ya, kebanyakan satu atau dua zat tunggal, dan itu prosesnya biasanya kan kebanyakan maserasi ya Bu ya. Ya Bu Dokter ya, maserasi sehingga jadi ketika satu bahan baku yang alam itu kemudian diekstraksi, itu nanti yang akan bisa diisolasi hanya satu atau dua, karena kadang-kadang mereka zat aktif yang ada itu saling bertentangan caranya, cara mengekstraknya. Jadi ketika kita mengekstrak dengan cara seperti yang kita lakukan, itu sehingga zat-zat yang aktif itu masih ada belum hancur. Misalnya kayak vitamin C kan nggak bisa diproses panas. Jadi kalau ke tempat kita prosesnya bukan proses panas, kita ekstraksinya bukan proses panas, sesuai dengan istilahnya aturan mainnya, Standarisasinya standarisasinya, kemudian dengan karakteristik buah mengkudunya. Jadi dengan ekstraksi yang kita lakukan itu sehingga ada semacam ampasnya, itu bisa mengeluarkan zat ekstraknya lebih banyak. Zat-zat aktifnya lebih banyak, jadi nggak rusak. Yang lain nggak rusak juga gitu. Jadi makanya kita klaim waktu tadi ada 5 zat aktif yang bisa. Scopoletin, Serenite, jadi gitu nggak ya, cuma Pak ya. satu doang gitu. Kalau ketika satu doang ya fungsinya cuma terbatas banget ya. Iya, makanya tadi yang Bapak bilang akhirnya karena zat-zat yang banyak itu dia bisa menutupi si 3 tadi ya Pak, Ya, otot, sendi dan syaraf itu supaya Betul. bisa bekerja lebih seimbang. Benar, ya. ya. Berarti ini memang cocok banget ya Noni Balsam ini untuk meringankan nyeri otot dan nyeri sendi ya Pak ya. Ya. Luar biasa banget nih Noni Balsam, apalagi saya juga baru nemu ya balsam yang teksturnya seperti ini nih Pak. Ya. Unik banget, dan selain uniknya tadi juga terus rasanya, sensasinya ternyata pertama pas dipakai kan dingin. Ya, Daripada tapi lama-lama jadi menghangat. Ada hangatnya kan? Lama-lama dia jadi menghangat. Jadi benar-benar unik memang banget. hangatnya kita memang sengaja formulasikan supaya seimbang, itu tidak terlalu panas. Mungkin ada yang panas juga ada ya. Jadi memang kita fungsinya memang ini memberikan sensasi yang mild lah istilahnya, yang sedang nggak panas-panas banget, tapi juga ada rasa dinginnya. Dan terlebih lagi dengan ada penambahan mengkudunya itu nanti fungsinya bisa makin kuat gitu. Maksimal. Dan ini juga makanya saya lihat saking karena dia tidak terlalu panasnya tadi, jadi aman digunakan untuk anak-anak ya Pak ya. Nah sekarang aku mau masuk juga nih, karena kan pegel-pegel itu sering juga dirasain sama Bu Mil dan Bu Sui ya Bu Dokter ya. Itu bisa juga Pak pakai Noni Balsam, dan aman nggak dipakai untuk Bu Mil dan Bu Sui? Saya pikir nggak ada masalah ya, karena memang dari kombinasi formulasi dari produk kita untuk mentol dan kampornya kandungannya cuma kecil. Jadi kadang-kadang ada beberapa ibu-ibu bumil dan menyusui itu nggak tahan sama mentolnya atau kampornya. Jadi ketika produk kita hanya sekian persen untuk mentol dan kampornya, dan kita mengandalkan dari bahan utama dari herbal mengkudu, itu sangat-sangat aman bagi ibu hamil dan menyusui. Iya. Karena lagi dioles juga ya. Dioles topikal ya. Jadi resikonya lebih minim ya. Lebih minim gitu. Ya kan apalagi ya Bu Mil, Bu Sui ya Dokter ya, kita sebagai Bu Mil dan Bu Sui ya pegel-pegel aja ya, terutama di punggung. Iya, apalagi kehamilan makin besar kan Pak, itu Makin benar-benar besar makin berat. makin besar makin berat makin pegel juga tuh. Jadi ini pastinya aman banget buat teman-teman Noni yang lagi hamil atau lagi menyusui ya, yang suka punya keluhan pegel-pegel gitu, itu juga bisa pakai produk Noni Balsam. Seperti yang tadi diinfokan Pak Nugroho, Dan aman. ya. Dan aman, betul sekali. Nah sekarang kita mau masuk ke cedera nih Pak. Ya, kalau misalkan cedera gitu, lagi olahraga nih tiba-tiba cedera otot, keseleo contohnya, itu gimana Pak cara penanganannya? Bisa langsung pakai Noni Balsam atau ada penanganan yang lain? Nah kalau itu mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi banyak juga nggak apa-apa Pak. Oh gitu ya. Banyak nggak apa-apa Pak. Jadi kalau untuk cedera otot itu biasanya terasa panas ya. Biasanya kalau terutama kalau misalnya mungkin yang saya tahu pengalaman di orang bulu tangkis. Orang bulu tangkis itu pasti ini kaki itu paling rentan, terutama ankle. Nah, ankle yang rentan itu rentan cedera, berarti kalau rentan cedera sering mudah cedera. Jadi cedera pertama tuh apa sih? Pasti rasanya kan keseleo. Itu pasti panas terasa. Jadi ketika orang langsung kena ankle-nya biasanya langsung jatuh, terasa sakit, panas ya.
Penanganannya nggak bisa langsung pakai noni-noni. Oh, malah belum boleh Iya, ya, Pak, ya? karena apa? Karena ketika kesleo itu terjadi, biasanya engkel terasa panas. Ketika engkel itu menjadi panas, itu sebenarnya kan reaksi normal tubuh ya, Bu, ya, dokter ya. Jadi reaksi itu biasanya ada pembuluh darah yang pecah, karena itu kan dipaksa dan tidak semestinya, sehingga ada pembuluh darah yang pecah. Kalau pembuluh darah yang pecah itu tidak syaratnya tidak boleh istilahnya kondisi yang panas, karena dengan kondisi panas itu menyebabkan darah akan semakin banyak pecah ya, pembuluh darah semakin pecah ya. Dan kemudian treatment awalnya adalah dia harus dikompres dulu, benar ya dokter ya? Betul. Jadi ketika dia dikompres biasanya dengan air dingin atau mungkin ada es batu ya. Iya, dikompres es batu. Sampai itu kurang lebih berapa hari dokter? Sehari, 2 hari? Biasanya sih 2-3 hari ya. 2-3 hari boleh dikompres dengan es pada area yang cedera itu 15-20 menit, terus boleh diulang per 3 jam sampai benar-benar reda nih bengkak sama rasa panasnya. Rasa ya. panasnya itu betul Pak. Jadi ketika nanti seperti yang Bu Dokter tadi informasikan, setelah itu tidak terasa panas, bisa kita Baru gunakan bisa digunakan noni-noni. ya? Iya. Jadi karena noni ini pertama dia ada sensasi panasnya. Jadi seperti yang tadi kita informasikan di awal bahwa ketika dia cedera panas dikasih ini justru makin panas ya. double. Iya, double. Jadi ketika nanti itu apa? Udah dingin, kita kasih ini, kita berharap bahwa pembuluh darah yang ada itu yang udah tertutup nggak pecah lagi itu bisa berjalan lagi dengan normal, sehingga dia akan mengurangi nyeri, mengurangi rasa nggak nyamannya, rasa sakitnya itu lewat noni-noni ini. Ya berarti noni-noni ini adalah treatment terakhir setelah treatment yang tadi dilakukan ya, itu pendinginan ya, Pak, tadi, setelah pendinginan tadi. Berarti dari sisi medisnya juga benar ya dok ya, bahwa Betul. harus didiamkan dulu, didinginkan dulu, setelah itu baru. Nah kalau dari pandangan dokter sendiri nih, kalau misalkan cedera yang udah parah nih, yang wah ini udah harus buru-buru nih dibawa ke dokter, ke rumah sakit gitu, itu levelnya kayak gimana tuh dok? Jadi sebenarnya yang tadi udah dijelasin sama Pak Nugroho, kalau misalnya untuk penanganan awal itu memang betul, jadi harus diistirahatkan. Jadi misalnya keseleo gitu ya Pak ya, di bagian ankle diistirahatkan, dikompres dengan es gitu. Jadi kalau bisa jangan maksain olahraga dulu nih, kita pastiin dulu berapa hari sampai kondisinya tuh benar-benar membaik gitu ya, baru bisa dilanjutkan dengan penggunaan noni-noninya. Cuman kalau misalnya di awal itu seringnya sih mungkin pada trauma ya, jadi cedera yang benar-benar seringnya mungkin area kaki. Kadang ada yang benar-benar setelah cedera tuh nggak bisa bangun sama sekali, gitu. Maksudnya kayak benar-benar yang nggak bisa gerak sampai mungkin hampir ditandu, diangkat gitu ya Pak ya. Berdiri aja sendiri nggak bisa gerak sama sekali. Itu baiknya sih langsung dibawa ke ke rumah sakit. Kadang kita untuk memastikan apakah ada cedera biasanya tuh di area ini ya, ada ligamen sendinya, tendon ototnya gitu. Apakah ada yang robek atau ada yang tulang mungkin ada yang patah, kita kan nggak tahu harus memeriksa lebih lanjut secara kasat mata gitu ya dok ya, harus di ronsen, harus diperiksa lebih kondisi lanjut. sendinya juga pengaruh ya. Iya gitu, kadang ada yang cuman jatuh dikit masih bisa gitu ya, tapi tetap harus dievaluasi juga. Kalau misalnya memang ini awalnya mungkin biasa aja, tapi kalau lama-lama bengkak nih ya, lama-lama bengkak, lama-lama nggak bisa jalan, kayak sih tetap Dan harus 2-3 hari nggak hilang ya seperti tadi betul. awal ya. Kita sambil lihat kondisinya, kalau memang tidak membaik, baiknya sih langsung aja. ya. Nah kan ini kalau orang awam tuh banyak tuh itu dokter, kalau misalkan keseleo dipijet itu boleh nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya keseleo itu cedera otot gitu. sebenarnya kalau secara medis nggak boleh ya. Nggak Secara boleh ya medis, berarti ya, walaupun dokter memang ya. di sini kan kayaknya kalau keseleo bawa ke tukang urut gitu kayak dibawa tukang urut ya papain, karena sebenarnya harusnya dengan kondisi ada trauma di bagian sendi tersebut, itu tuh harusnya nggak boleh Sentuh dulu. nggak boleh gitu. dimodif ya, diotak-atik lah ya benar. Jadi kayak nggak boleh malah kayak diputar sana sini, itu malah akan memperparah traumanya gitu. Jadi makin kayak ada robekannya makin besar tuh, gitu yang ya. tadi mungkin kayak robeknya cuma dikit, tapi kayak karena ke peluntir-peluntir gitu ya, malah jadi lebih parah. Dan kita kan nggak bisa ngeliat ya Pak ya, dari luar kelihatannya Pertimbangan itu ya dari medis baik-baik ya. aja gitu ya dok. Iya. Iya soalnya kan benar nggak sih Pak, maksudnya kayak orang-orang pasti kalau keseleo pijet aja langsung Iya, kayak gitu, iya, bengkak-bengkak dipijet sampai teriak-teriak gitu kan, ibaratnya iya. dari sisi medisnya ternyata itu malah
tidak dianjurkan Iya. ya dokter Beresiko ya. ya. Betul, karena kan yang tadi Pak Nurul sebutkan juga lagi fase panas, lagi fase Ya. akut ya. Kita sebutnya kalau di medis lagi fase akut, lagi Tidak normal bengkak-bengkaknya, ya, terus malah Dipaksa. itu sebenarnya akan memperburuk kondisinya seperti itu. Jadi baiknya penanganan yang itu aja, diistirahatkan, dikompres dingin, sambil dilihat dulu, sama mungkin perlu ada tambahan obat-obat ini ya, secara mungkin Minum ya? obat minum yang untuk mengurangi rasa nyerinya juga gitu sih Noni. Nah ini juga pengetahuan tambahan nih buat teman-teman Noni semua ya. Kalau misalkan keseleo, jangan buru-buru langsung pengen dipijet gitu. Karena kan tadi dokter juga bilang bahwa ternyata ada robekan-robekan itu masih panas gitu. Jadi mending diistirahatin dulu aja ya. Jadi ini pengetahuan yang baru loh dok. Makanya Iya, aku iya. senang banget juga nih ketemu dokter juga yang bisa menjelaskan dari sisi medisnya gitu. Karena kan kalau orang tua zaman dulu ya langsung pijat aja. Ternyata malah tidak boleh, tidak disarankan gitu ya. Seperti itu. Nah kira-kira juga olahraga apa nih yang aman untuk yang misalkan mungkin cedera sendi atau ototnya seperti itu. Kira-kira ada nggak sih pilihan-pilihan atau jenis-jenis olahraga yang aman nih dokter? Oke, tadi mungkin udah disebutkan juga ya, Ya, renang ya, ya. Pak Nugroho, pengalamannya Ya, mungkin pengalaman gimana? renang, ya. Ya. Jadi memang kalau mungkin dari renang itu kan sebenarnya ketika kita masuk ke air itu sebagian sendi-sendi tulang-tulang itu harusnya bekerjanya lebih ringan ya. Karena sebagian kan mengambang ya. Mengambang sehingga bebannya dari tulang-tulang, sendi-sendi itu akan berkurang. Dan ketika kita mencoba untuk berenang, mencoba untuk bergerak, itu beban kerja dari sendi-sendi tulang-tulangnya itu jadi lebih ringan. Jadi memang pelatihannya itu lebih banyak pelatihan otot ketika kita, tapi maksudnya kita berenang yang benar ya, dengan style yang benar ya, bukan yang nyemplung cuma nongkrong doang. Tiba-tiba itu cuma minum kemudian nongkrong gitu kan. Foto-foto gitu, jangan lupa foto-fotonya tetap harus ada Pak biar eksis. Jadi kalau misalnya kita mau gaya bebas, kemudian gaya Katak gitu ya. Ya katak itu apa ya, gaya bebas? Kodok ya. Gaya kodok ya. Kayak kodok ya, kayak katak kan biasanya. Ya itu jadi memang kita harus berlatih dengan benar juga ya dokter ya. Jadi ketika itu nanti kita berlatih dengan benar itu nanti kita justru akan menguatkan otot kita dan meringankan kerja dari sendi-sendi dan tulang. Jadi mungkin cocok ya dokter ya untuk ini usia yang udah mulai senior gitu ya. Ya, mau nambahin mungkin betul. Boleh, Jadi kalau renang itu kita kan bebannya nggak seberat waktu nggak di air ya. Jadi di sendi, di otot tuh lebih berkurang bebannya. Jadi yang misalnya ada keluhan nyeri pada lutut gitu ya, karena kan kalau olahraga jalan gitu mungkin lari itu kan tumpuannya di lutut. Sebabnya apa? Apakah karena memang fisiknya memang udah menurun, ataukah misalnya nih ada yang overweight, kemudian ada yang mungkin punya gejala sakit sendi, itu gimana? Oke, kebanyakan memang salah satu faktornya overweight ya. Jadi Overweight, karena kondisi obesitas itu bikin tumpuan di lutut tuh berat. Jadi tekanannya lebih ini ya dokter. Jadi yang biasanya naik tangga biasa aja, jadi karena bebannya lebih berat kan tumpuannya Bisa di lutut. masalah ya? Betul, lama-kelamaan akumulasi akan jadi keluhan yang awalnya juga tidak ada ya. keluhan. Nah, dengan berenang ini tumpuannya kan nggak di lutut ya, karena kan kita ngambang gitu ya Pak ya. Iya, jadi sendi-sendi itu jadi lebih Ringan ya? lebih ringan, betul. Di sisi lain juga ketika kita berenang melatih otot ya. Tuh, otot juga tekanannya nggak terlalu besar. Iya. Jadi ketika nanti dengan olahraga renang itu berharap dengan otot yang lebih kuat itu bisa membantu untuk yang rada sendinya, betul ya? Jadi memang keseluruhan sih Kak. Berarti olahraga renang ini salah satu olahraga pilihan terbaik ya buat teman-teman Yang ramah juga. Ya, benar. Yang penting continue ya, jangan cuma sekali-sekali supaya manfaatnya bisa terasa. Iya, ya. benar. Kalau sekali-sekali malah jadinya pegel-pegel gitu kan, karena kan nggak terbiasa lagi badannya. Gitu. Nah kira-kira dokter ada nggak sih contoh-contoh nyeri atau mungkin penyakit gitu ya yang berhubungan dengan otot, sendi maupun juga syaraf? Oke, jadi kalau misalnya nyeri otot paling sering ya pegel-pegel ya, kayaknya udah banyak kita bahas. Udah common ya dokter. Udah common dari yang muda sampai yang udah berumur pun pasti ngalamin kalau misalnya nyeri otot. Nah kalau untuk nyeri sendi ini, tadi kan mungkin udah aku sebutin ya, Noni, kalau misalnya nyeri sendi itu dia bisa bersifat dia memang ada proses peradangan sama ada proses peradangan. Nah kalau yang
tanpa proses peradangan itu yang tadi udah aku sebutkan namanya artralgia. Nah itu kenapa artralgia itu kenapa penyebabnya gitu ya? Penyebabnya itu bisa dikarenakan sementara gitu ya, bersifat sementara. Bersifat sementara itu misalnya seperti sama nih habis beraktivitas berat, kelelahan fisik, habis stres itu juga badan sakit atau memang sedang kondisinya lagi terkena penyakit tertentu. Contohnya Tidak fit ya. Contohnya misalnya kita lagi flu, badan kan sakit semua ya Pak. Ya, Sendi, ya, ya. otot, Ngilu-ngilu ya. ngilu-ngilu, kayak sakit COVID mungkin ya. COVID juga dulu COVID, sakit flu itu pasti satu badan sakit semua. Ya, itu juga benar-benar. salah satu contoh penyakit yang menimbulkan keluhan nyeri sendi. Lalu setelah itu kan yang memang tidak ada proses peradangannya. Nah kalau yang lebih common didengar orang itu radang sendi. Pasti pernah dengar ya radang sendi gitu kan. Terus sendinya digerakin sakit, rematik gitu kan ya. Iya. Nah, yang Asam urat itu juga ya termasuk ya. betul asam Syaraf urat tuh. kejepit tuh gimana dok? Syaraf kejepit masuknya kemana? Kalau saraf kejepit itu masuknya ke yang saraf sih Kak. Oh syaraf ya, Bukan ke sendi ya. bukan sendi ya. Bukan, karena kalau misalnya saraf kejepit itu kan dia menekan salah satu Saraf. ya salah satu bagian saraf di tubuh, nah menimbulkan keluhan. Jadi misalnya bagian yang sering kan mungkin seringnya kedengaran saraf kejepit di area punggung ya. Punggung ke atas ya? Punggung ke atas. Jadi misalnya terkenanya saraf terjepitnya di area punggung, mungkin bagian tangan atau kakinya ada yang terasa kebas, lemas, Biasanya sampai kesemutan. sini ya? Iya, nah tuh tergantung lokasinya juga sih Pak. Jadi kalau misalnya makin bawah, yang terkena dampaknya itu makin ke bawah. Jadi Iya. memang harus dicek pakai pemeriksaan ini juga ya, yang Langsung lebih ke dokter lah ya dok. pemeriksaan lebih detail juga. Soalnya kan gitu. emang aku dengar kalau udah syaraf kejepit itu kan sampai banyak nggak bisa gerak tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan kayak tidur aja harus di yang kayak keras gitu ya dok ya. Ya, Aku mau nanya nih, kalau misalkan asam urat sama rematik tuh tadi ya, itu kan mirip-mirip ya nyerinya di area-area sendi ya dokter ya. Untuk membedakannya gimana sih dok? oke, jadi kalau untuk nyeri sendi itu ada yang disertai peradangan sama tanpa disertai peradangan. Nah, kalau asam urat sama rematik ini termasuk yang disertai peradangan. Peradangan itu gimana? Jadi kalau asam urat mungkin kalau ada yang pernah ngalamin ya, asam urat itu kan pasti berasanya kaki itu panas, bengkak, nggak bisa digerakin gitu ya. Paling sering memang lokasinya tuh di jari kaki, jempol, atau mungkin di tangan, di siku gitu juga bisa. Tapi memang terutama di sendi-sendi kecil. Terus tadi rematik. Sama rematik itu juga kena di sendi-sendi kecil, biasanya jari-jari tangan gitu. Biasanya juga timbul keluhan panas, bengkak. Jadi pasti nggak nyaman ya, karena udah termasuk yang proses peradangan. Nah, untuk membedakannya dengan nyeri otot yang tadi sudah kita bahas, kalau nyeri otot gitu lebih ke rasanya tuh menyeluruh ya, menyebar, terus kayak nggak pada satu titik. Jadi kayak misalnya tangannya pegel, ya udah dipegang tuh, Semuanya dipegang gitu ya, sakit, dok ya? ditekan sakit, kaku gitu digerakin. Sedangkan kalau untuk nyeri sendi ini terasanya itu pada sendinya. Jadi misalnya Di sendi titik-titik jari, tertentu itu ya iya di tadi. titik-titik tertentu. Jadi kayak oh nih pegelnya kok di pergelangan tangan ya. Itu berarti kan memang di sendi pergelangan tangannya, bukan di ototnya. Walaupun memang bisa juga nih ada otot lain yang terlibat seperti itu. Nih kalau saya pernah ini ada pengalaman waktu masih kecil nih. Udah lama tuh Bang. Itu berapa tahun lalu Pak kira-kira? Mungkin 10 sekitar tahun yang lalu? 10 tahun. Nah, ini cerita waktu masih kecil ya. Jadi dulu itu ada kebiasaan di keluarga besar kami itu habis beraktivitas itu biasanya ini apa? Lutut. Kenapa tuh? Lutut itu rasanya cekot-cekot. Oh. Itu mungkin waktu itu saya sama adik-adik saya itu SD itu punya gejala yang seperti itu yang sama. Jadi kita sampai nggak bisa tidur tuh. Terus sampai pada akhirnya kita itu istilahnya cara treatmentnya kita agak aneh pakai minyak angin itu. Minyak angin diolesin kemudian dibelebet ya. Oh, dibelebet. iya. Dibelebet Pakai itu perban gitu ya, Pak? habis itu nyaman tidur, besoknya hilang. Itu sebabnya kenapa itu? Oh. Apakah itu kategorinya apa itu? Tapi mungkin Pak Nugroho mungkin boleh kasih tahu dulu aktivitasnya tuh apa tuh yang sampai bisa nyebabin si Biasanya lututnya? aktivitas fisik, entah olahraga, pergi jauh itu kan Iya, capek. iya, apalagi Ya. anak-anak umur segitu lagi Ya, jadi aktif-aktifnya umur segitu ya Pak. itu sebenarnya gimana itu? Jadi sebenarnya kalau misalnya yang Pak Nugroho sebutin kan habis Cekot-cekot, aktivitas iya, ya, iya, kayak cekot-cekot. lutut tuh rasanya udah campur aduk gitu ya Pak ya. Jadi mungkinan kan memang berarti
aktivitas fisiknya tuh tumpuannya di lutut nih. Jadi kayak banyak gerakan yang memang melibatkan sendi lutut. Jadinya wajar sendinya tuh kayak berasa pegel gitu ya udah aktivitas seharian. Nah yang Bapak lakukan itu kan dikasih minyak gitu ya di bebet. Itu mungkin lebih kayak ngasih efek panas gitu ya. Efek panas, efek rileks jadinya kayak lebih hilang, ditambahkan mungkin di bawah istirahat ya Pak. Di bawah istirahat recovery-nya iya, juga ya, jadi Dok, ya? setelah recover terus kayak dikasihkan sensasi hangat gitu ya. Jadinya membaik tuh keluhannya. Berarti itu ada kemungkinan yang seperti yang punya kita ini dengan semakin rasa hangat itu memperlancar pembuluh darah ya. Tuh bisa peredaran darah ya. Melebarkan pembuluh darah di area tersebut, jadinya pembuluh darahnya kan jadi lebih lancar. Ya, lebih lancar ya. Aliran darahnya lebih lancar, jadi terasa hangatnya itu sih Pak yang bikin lebih otot-ototnya rileks juga. Oke. Jadi relaksasi di situ ya. Ya. Rasa hangatnya tadi ya dan Waktu itu soalnya belum ada noni. Masih SD Pak. Iya. Noni ini kan produk baru soalnya. Jadi buat bu ibu mungkin ya mams Ya. di sini juga nih yang anaknya udah usia 2 tahun yang Di mungkin atas 2 tahun ya. Di atas 2 tahun yang punya gejala-gejala kayak Panugroho waktu kecil gitu Ya, ya. Saking aktifnya, saking nggak bisa diemnya, lututnya cekot-cekot itu. Iya. Sekarang udah ada noni-noni balsem ya, jadi bisa langsung dioles aja di area yang memiliki keluhan ya Pak ya. Iya, betul. Karena ada tadi kandungan scopoletinnya yang membantu untuk memperlebar saluran pembuluh darah ya Pak ya. Gitu teman noni. Nah, sekarang aku mau nanya soal mitos atau fakta nih dokter. Boleh. Mengenai apa? rematik. Oke. Jadi aku tuh sering banget dengar, mungkin kayaknya dokter juga pernah dengar dan kayaknya sering jadi pertanyaan nih kayak. Udah umum ya. Kayak kan kalau orang awam tuh taunya kalau misalkan nggak boleh mandi malam gitu ya karena nanti kena rematik. Itu ada hubungannya nggak dok? Jadi sebenarnya yang tadi udah aku jelasin juga, rematik itu kan nyeri sendi yang dikarenakan adanya peradangan. Nah, peradangannya ini disebabkan karena apa? Misalnya karena ada infeksi atau ada penyakit lainnya gitu ya. Jadi bukan karena mandi malam tahu-tahu rematik sih. Jadi kayak sebenarnya nggak ada. Kayak tiba-tiba banget. Iya, kayak kan harus ada peradangannya dulu, ada infeksinya dulu, baru nih terjadi rematik. Sedangkan kayak kalau mandi malam nggak mempengaruhi juga. Iya. Juga ya dokter ya. Mungkin kan cuma karena kedinginan doang aja. Jadinya malah dingin, jadinya malah masuk angin gak sih? Iya. Masuk Masuk tapi angin, kenapa jauh rematik. banget ke rematik? Oh gitu dong. Mungkin nggak tahu juga. Bener. Soalnya kayak jauh banget ya, maksudnya kan rematik kan dokter tadi jelasin soal sendi ya, terus hubungannya sama mandi apa ya gitu. Iya, yang ada kan pegel ya, maksudnya tangannya yang gerak ya kenapa mungkin jadi ya, jadi rematik tangannya mandi Rematik. malam-malam. Jadi nggak ada hubungannya sih. Gak ada hubungannya ya, mitos ya. Jadi Mitos teman-teman ya Noni berarti ya. ini mitos ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau mandi malam-malam ya, jangan takut karena rematik karena ternyata untuk menuju ke rematik itu ada proses-prosesnya gitu, Dan nggak bisa tiba-tiba. diamati ya. Betul. Dirasakan. Dirasakan. Bener. Nggak tahu-tahu aja sih. Bener, jadi nggak bisa kayak tiba-tiba mandi gitu terus langsung rematik itu enggak ya, paling masuk angin aja teman Noni. Nah kalau misalkan masuk angin, Noni juga bisa nggak Pak dipakai Iya benar. untuk mengurangi keluhan karena masuk angin ya. Rasa nyaman dan relaksasi. Karena gitu. rasa nyamannya tadi dan ada ini ya Pak, sensasi hangatnya Ya. itu gitu teman Noni. Nah teman Noni, tidak terasa ya ternyata topik kita hari ini sangat menarik dan udah mau selesai nih, saking serunya kita udah gak berasa ya Pak, ini waktunya Iya. mau habis. Oh iya. Pak. Ternyata ya, Pak. Tapi gak apa-apa, kita mau minta juga nih tips-tips dari Pak Nugroho untuk teman-teman Noni nih. Pendekatan alami seperti penggunaan bahasa mengkudu dapat membantu meredakan ketegangan sehingga tubuh menjadi lebih nyaman dan kembali ke kondisi seimbang. Jadi sediakan noni-noni di saku kita masing-masing untuk P3 ya. Betul, perlu banget ya Pak ya. Iya, Apalagi betul. kan bisa membantu mengurangi pegel-pegel di otot ya, nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi dan Dan juga juga syaraf syaraf. tadi ya. Nah dari dokter nih tipsnya apa nih dok? Jadi kalau dari aku tipsnya pegel itu bukan hanya karena kita aktivitas ya. Jadi memang tubuh kita tuh harus seimbang, yang tadi sistem apa yang udah aku sebutkan. Jadi memang harus seimbang ya Pak ya semuanya. Nah kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita nih dengan apa? Tadi jangan lupa untuk tetap selalu aktif berolahraga. Terus kalau misalnya memang nggak sempet gitu ya Pak ya olahraga, mungkin stretching ringan, stretching ringan untuk jaga biar tetap fleksibel gitu ya, tetap nggak kaku otot sama sendinya. Terus pastikan juga kalau misalnya bekerja postur tubuh sih. Kalau misalnya kita mungkin laptopan gitu posisinya bungkuk atau gimana kan juga terasa nggak nyaman ya di otot sama sendi kita. Itu pastikan kayak tetap menjaga postur, terus stretching ringan sama tetap aktif berolahraga.
Kalau misalkan lagi fokus kerja gitu udah di depan laptop boleh lah ya kita tiba-tiba kayak berdiri sebentar gitu buat jalan-jalan gitu seenggaknya untuk supaya peregangan lah ibaratnya peregangan gitu sama ya. lebih lancar lah ya Lebih aliran lancar, darah. Melancarkan aliran Benar, darah. karena kan kayak Benar. kalau diem aja pasti Kaku stuck ya, kaku juga. tegang, benar. Ada lagi dokter mungkin Udah tips-tipsnya? sih paling Sudah dari ya? aku cukup Noni. Jadi teman Noni, ternyata pegel-pegel itu bukan hanya sekedar karena badan kita capek atau kelelahan, tetapi ada sinyal tubuh nih bahwa ada yang perlu diseimbangkan yaitu otot, sendi, dan juga syaraf. Ya, jadi semuanya tuh ketiganya harus bekerja dengan selaras nih teman-teman Noni. Nah untuk teman-teman Noni yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau mengunjungi Instagram kami di @noninoni.id. Terima kasih kepada Pak Nugroho. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Bu Dr. Ayu yang udah yang udah boleh sharing-sharing ya, berbagi informasi buat kita semua, buat aku dan juga tentunya teman-teman Noni di rumah nih. Terima kasih teman-teman Noni karena sudah mengikuti Ngobrol Sehat bareng Noni hari ini. Sampai berjumpa lagi di Ngobrol Sehat bareng Noni yang berikutnya. Saya Noni, saatnya aktif dan bebas bergerak.